Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik arsitektur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah semangat-semangat sekali sepertinya. Sudah pada sarapan belum ini? Belum, Pak. Belum Pak. Belum ya. Kalian di rumah kayak anak kos aja ya, jam segini belum sarapan itu. Kalau anak kos kan biasa jam segini belum sarapan gitu. Berlatih menjadi anak kos lagi ya. Karena sebentar lagi akan ada tatap muka seperti itu ya, perkuliahannya ya. Jadi berlatih jadi anak kos, paginya tidak sarapan, sarapannya di siang hari. Oke teman-teman semuanya, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kelas B ini ya kalau tidak salah ya, kelas B, kelas A ya, mohon maaf kelas A. Soalnya saya tertukar-tukar ini, belum hafal. Oke, untuk kelas A kita mulai untuk perkuliahan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk bisa mimpin doa. Saya minta bantuannya Mas siapa ya? Mas Arif aja deh, Mas Arif Enggal Saputra bisa terhubung. Halo Mas Arif. Iya Pak. Ya. Oke, Mas Arif minta tolong untuk dipimpin berdoa teman-teman ya untuk memulai perkuliahan hari ini ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita kita awali dengan doa. Yang pertama dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma. Dilanjut dengan doa mau belajar. Amin. Oke, sudah Mas Arif ya. Terima kasih Mas Arif yang sudah mimpin doa. Mungkin kalau lain waktu nanti teman-teman semuanya bisa bersuara. Jadi tidak hanya Mas Arif gitu ya. Nanti yang lain juga bisa bersuara agar lebih bergema nanti di ruang virtual ini dengan doa teman-teman. Dan semoga dengan doa yang sudah kita lafazkan bersama-sama menjadi pengantar atau menjadi sebab kemudahan kita di hari ini untuk bisa belajar dan beraktivitas. Oke, teman-teman semuanya, ini pertemuan kedua setelah minggu lalu ada pertemuan pertama ya, kita baru membahas mengenai ini masih ada yang mau masuk ya. Kita membahas mengenai kontrak belajar. Insya Allah hari ini kita sudah mulai belajar sedikit-sedikit mengenai MKDU Bahasa Indonesia. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Oke, ada yang sudah baca-baca mengenai, mungkin kemarin saya mengirimkan link artikel ya, kemudian mungkin ada bahan bacaan yang lain, referensi lain yang teman-teman baca. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah membaca belum? Belum ada suaranya. Oke.
Kalau gitu saya ingin itu dulu aja, kita meloncat sedikit ke nanti aja deh, agak akhir aja. Teman-teman semuanya, kemarin saya sudah sedikit membahas atau sedikit mengulik-ulik sedikit ya terkait dengan bahasa Indonesia di era sekarang. Kalau dulu itu bahasa Indonesia digunakan sebagai alat persatuan. Nah, hari ini kira-kira bahasa Indonesia itu apakah hanya digunakan untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, berbeda ras seperti itu, atau ada fungsi-fungsi yang lain? Nah, kalau dari teman-teman bagaimana pendapatnya? Kira-kira bahasa Indonesia itu untuk hari ini apakah hanya terbatas pada itu sebagai bahasa persatuan, atau ada fungsi-fungsi tambahan atau ada manfaat-manfaat lain ketika kita menguasai bahasa Indonesia? Gimana nih teman-teman? Mungkin ada pendapatnya atau ada yang ingin bersuara, sangat dipersilahkan. Kalau gimana teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin saya. Oke, silahkan Mas Faisal ya. Oke, bahasa Indonesia mungkin jika untuk sekarang itu bisa digunakan dalam banyak hal, termasuk di dalam apa ya, seperti promosi seperti itu membutuhkan bahasa Indonesia yang baik. Terus juga untuk misalkan penulis-penulis buku, novel dan lain sebagainya itu pastinya membutuhkan kemampuan bahasa Indonesia yang baik, seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Ini sudah ada satu pendapat ya dari Mas Faisal, bahwasanya ketika kita belajar bahasa Indonesia itu atau penguasaan terhadap bahasa Indonesia, atau kita harus mengenal bahasa Indonesia, itu tidak hanya terbatas pada alat pemersatu, tapi pada perkembangannya ternyata bahasa Indonesia itu banyak manfaatnya. Misalnya tadi untuk promosi, untuk memaparkan sesuatu hal, untuk presentasi dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi. Nah, itu tentunya tidak terlepas dari penguasaan bahasa Indonesia oleh teman-teman. Ketika teman-teman menyampaikan ya, mungkin kalau di kalau di teknik arsitektur itu ketika kita mendapatkan ketika teman-teman nanti bekerja, kemudian bekerja di kalau arsitek itu jasa desain bangunan itu ya mungkin ya. Nah, ketika teman-teman membuat suatu desain dan teman-teman mempromosikan ke promotor ataupun ke konsumen, tentunya teman-teman harus punya kekuatan. Kekuatan itu apa? Kekuatan untuk presentasi, kekuatan untuk memberikan deskripsi tadi ya. Kalau kemarin sudah dibahas sedikit, teman-teman ketika membuat desain itu harus ada paparan tertulisnya mengenai kelebihan, kekurangan, kemudian deskripsi dari desainnya. Nah, mungkin itu salah satu fungsi bahasa Indonesia di era sekarang, khususnya di bidang arsitek seperti itu. Tapi sebelum itu kita coba mundur jauh dulu ke zaman-zaman dahulu, masih zaman penjajahan. Saya ingin coba berbagi layar ya. Oke, kita akan coba melihat sejarah bahasa Indonesia itu bagaimana toh sampai hari ini. Nah, nanti kita akan coba untuk oke, teman-teman, layar yang saya bagi apakah terlihat? Terlihat, Pak. Apa terlihat, ya? Pak. Masih di folder. Folder ya? Belum beralih ke itu ya? Iya, belum, Pak. Ini ya. Oke. Sebentar. Ini filenya apakah tidak bisa? Bentar.
Masih di folder teman-teman? Masih, Pak. Oke. Sekarang sudah beralih belum? Belum, masih di folder, Pak. Ini kok tidak bisa ya? Karena oke. Karena ini filenya PPT, tapi PPT-nya aneh ya, dia hanya slideshow, tidak bisa diedit seperti itu. Oke, saya coba dengan metode lain ya. Oke, jadi intinya seperti ini teman-teman. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia itu mulai di apa ya, istilahnya didengungkan atau diakui sebagai bahasa atau dinamakan bahasa Indonesia itu ketika para pemuda itu mulai memproklamirkan memiliki bahasa persatuan. Nah, bahasa persatuan itu apa teman-teman kalau yang teman-teman tahu? Maksudnya ketika 1928 itu kan ada Sumpah Pemuda. Nah, mulai dari momen itu barulah masyarakat Indonesia itu sadar bahwasanya kita itu punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, khususnya para pemuda seperti itu ketika sudah diproklamirkan. Nah, ini sebenarnya momen-momen seperti ini sama ya, ketika apa namanya, kita itu butuh momen-momen seperti itu untuk bisa mengakui sesuatu. Misalkan kemerdekaan itu ada apa namanya, proklamasi, baru kita diakui sebagai bangsa yang merdeka. Sama, bahasa Indonesia itu mulai diakui ketika tahun 1928 itu diproklamirkan oleh para pemuda sebagai bahasa persatuan. Nah, seperti itu. Ini masih ada yang masuk. Jadi ketika mulai tahun-tahun 1928 itu baru mulai untuk banyak yang menyadari bahwasanya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Tapi apakah perjalanannya juga mudah untuk menjadikan bahasa Indonesia atau mengakui bahasa Indonesia itu? Tentunya tidak ya. Jadi kalau kita melihat dari sejarah teman-teman semuanya, bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang dia lahir sendiri. Misalkan bahasa Arab itu kan dia dari awal memang memiliki banyak kosakata atau memiliki banyak asal kata. Jadi dia tidak meminjam dari bahasa lain. Tapi tidak untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai bahasa yang belum bisa berdiri sendiri. Sehingga dalam sejarahnya dia banyak meminjam atau banyak menggunakan kata-kata dari bahasa lain. Misalkan teman-teman kalau tahu kata ikhtiar dalam bahasa Indonesia, kira-kira itu dapatnya dari bahasa apa itu? Atau diserap dari bahasa apa? Arab, Pak. Nah, betul, dari bahasa Arab. Kemudian komplit itu dari bahasa apa? Inggris. Nah, dari bahasa Inggris. Nah, itulah menunjukkan bahwasanya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang masih berkembang. Atau pada prosesnya bisa dikatakan bahasa Indonesia itu harus banyak menyerap atau banyak mengambil kosakata dari bahasa-bahasa lain. Karena tadi sifatnya yang masih berkembang, otomatis ada beberapa istilah yang itu belum bisa diistilahkan menjadi bahasa Indonesia. Kita kan masih banyak sekali kan menggunakan istilah
istilah-istilah asing dalam bahasa kita. Misalkan kalau dalam bahasa komputer itu kan kita masih banyak menggunakan apa ya, save as. Nah itu kan kalau dalam bahasa komputer masih familiarnya itu, belum banyak diserap. Ada beberapa yang masih masih akrabnya kalau bahasa komputer itu menggunakan bahasa asing. Misalkan paste ini ejaannya saya bacanya pakai bahasa Indonesia ya, nanti biar teman-teman bisa nyambung. Paste, walaupun kalau dalam bahasa Inggris ejaan bukan seperti itu. Paste itu kan sebenarnya tempel. Kalau kita belum akrab dengan kosakata itu, seperti itu. Nah, otomatis teman-teman ketika menggunakan perangkat atau piranti yang asalnya dari luar negeri, itu banyak sekali istilah-istilah yang mungkin belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Layar yang saya bagi masih bentuknya folder. Ya Pak. Masih Pak. Masih ya. Ini kok tidak bisa masuk ke sini ya. Presentasinya pakai yang slow layar aja Pak. Slow layar itu yang mana Mas? Bentar. Saya malah belum tahu. Yang ini teman-teman bisa melihat. Oh, seperti ini. Langsung dibuka foldernya ya Pak. Saya buka folder. Memantul ya suaranya. Oke, sebentar. Bentar. Teman-teman bisa melihat layar yang saya bagi. Ini saya malah memantul-mantul suaranya. Itu Mas Sigit Bayu, mikrofonnya dimatiin dong. Suara saya masih memantul atau tidak ini teman-teman? Tidak ya? Ada yang pakai dua perangkat seperti tadi. Oke. Saya coba. Ke sini. Kalau sekarang gimana? Sudah Pak. Sudah terlihat teman-teman? Oke, alhamdulillah. Ini ya. Jadi tadi sedikit kita menyinggung mengenai sejarah bahasa Indonesia. Dia muncul ketika atau mulai diakui itu ketika ada Sumpah Pemuda. Nah, mengenai penamaannya ya, 28 Oktober 1928. Yang kurang lebih teksnya seperti ini. Nah, biasanya kita terbalik-balik kalau tidak pakai teks gitu ya. Makanya saya tuliskan di sini. Itu masih menggunakan ejaan lama. U-nya masih menggunakan OE seperti itu. Nah, itu salah satu contoh perkembangan bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu terus berkembang. Misalkan kalau saya tadi menyampaikan ada banyak kosakata yang bertambah, misalkan kan kalau dulu itu kalau teman-teman ngobrol itu kan kadang-kadang anu itu apa toh? Itu belum masuk ke dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Jawa itu kan. Nah, ini kalau teman-teman sekarang melihat kamus yang terbaru itu sudah masuk ke dalam KBBI seperti itu. Misalkan tadi online dan offline itu kan juga baru akhir-akhir ini kan, belum lama dia masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi daring dan luring. Nah, itu adalah beberapa kata yang dia sifatnya baru atau belum lama untuk masuk ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada kosakata yang lebih baru lagi ada mungkin.
seperti itu. Itu adalah contoh atau tanda bahwasanya bahasa Indonesia itu terus berkembang dan dia istilahnya dia fleksibel ya, fleksibel dalam artian itu fleksibel menerima kosakata-kosakata yang itu sifatnya baru. Nah, kemudian pertimbangannya apa untuk bisa menerima kosakata itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bisa diterima seperti itu. Pertimbangannya adalah kosakata itu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Misalkan komplit, mungkin dulu komplit itu menggunakan bahasa asing, kemudian karena banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, kemudian itu ada proses penyerapan sehingga menjadikan bahasa Indonesia itu memiliki kosakata yang banyak seperti itu. Nanti kalau jumlahnya ada berapa kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia, silakan teman-teman nanti bisa mencari sendiri di internet karena itu sifatnya dinamis sekali ya. Mungkin hari ini ada berapa juta atau berapa ribu, besok bisa jadi bertambah. Nah, itu sesuai kebijakan dari yang namanya itu kantor atau badan bahasa. Nah, itu ada di Jakarta, itu yang memutuskan penggunaan bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, ini sudah mulai dikampanyekan untuk penggunaan bahasa Indonesia sendiri seperti itu. Nah, ini ada beberapa aturan-aturan ya yang terkait dengan bahasa Indonesia. Di antaranya dia atau bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa apa ya? Kalau dalam undang-undang ya. Ya masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, kemudian dia itu berangkatnya kalau yang paling banyak kalau dalam sejarah dia berangkat dari bahasa Melayu yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke, ini terlalu banyak teori ya. Oke. Ini kita ya sedikit ini terkait dengan perkembangannya tadi dan sifat bahasa Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Itu adalah salah satu tujuannya untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Mestinya apa? Dampaknya apa? Dampaknya ya itu tadi, kita harus mau menerima berbagai kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Kemudian mungkin ada beberapa kosakata yang itu terkait dengan profesi misalkan. Misalnya dalam profesi arsitektur itu yang apa kosakata yang sering muncul dalam arsitek apa yang masih dalam bahasa asing contohnya teman-teman yang sering teman-teman gunakan misalkan contohnya apa mungkin masih dalam bahasa asing, kemudian itu sering digunakan di bidang arsitektur. Nah, itu suatu saat kemungkinan akan masuk ke dalam bahasa Indonesia juga. Nanti bisa teman-teman usulkan untuk bisa masuk ke dalam KBBI seperti itu ya. Jadi itu adalah apa namanya sedikit sejarah bahwasanya bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang kaku ya, bukan bahasa yang kaku dan kita bisa melihat bahwasanya sampai hari ini dia terus berdinamis, terus berdinamika, terus berkembang dengan menerima kosakata yang sifatnya baru dan itu masih proses atau ke depan bisa jadi itu akan bertambah terus seperti itu. Dan kalau kita melihat kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri dalam pemerintahan, dia masuk ke dalam bahasa nasional atau bahasa negara. Sebagai bahasa negara dia digunakan untuk apa? Dia digunakan sebagai bahasa persatuan sebagai sekaligus bahasa negara. Kalau bahasa persatuan sudah diwujudkan atau sudah dibuktikan ya di tahun 1928, kemudian dia diakui sebagai bahasa negara itu maksudnya apa? Maksudnya itu segala aktivitas yang bersifat kenegaraan, entah itu pidato presiden, kemudian perundang-undangan, surat menyurat. Nah itu seluruh aktivitas itu menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah itu yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain itu juga dia sebagai lambang negara.
Sebagai lambang negara dia mencirikan Indonesia, memberikan kekhasan bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi kalau kita melihat perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia, salah satunya adalah dari bahasanya. Kalau di Malaysia kan dia pakai bahasa Melayu, mungkin masih ada kemiripan dengan bahasa Indonesia ya, karena apa? Karena bahasa Indonesia itu berangkatnya juga salah satunya dari bahasa Melayu, atau dia didasari atau dia lahir dari bahasa Melayu. Bisa jadi bahasa Melayu itu sebagai ibunya bahasa Indonesia, gitu ya. Atau bahasa Indonesia itu sebagai bentuk modern dari bahasa Melayu. Nah, kemudian dia sebagai pemersatu bangsa. Salah satunya ya tadi dari momen-momen yang sudah momen-momen yang sudah ada dalam sejarah, bahwasanya bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan bangsa Indonesia. Ini ya, itu bisa kita lihat yang saya sampaikan tadi, bahwasanya seluruh aktivitas resmi dalam negara Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu dia dikatakan sebagai bahasa negara. Kalau ini sedikit mengulas ya, bahwasanya bahasa Indonesia itu tidak bisa terlepas dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Salah satunya bahasa daerah. Kan banyak sekali kosakata dalam bahasa Indonesia yang dia diserap dari bahasa daerah. Contohnya tadi kata anu, kemudian kata apa lagi ya? Mungkin ada beberapa kosakata lain yang itu menyerap dari bahasa Indonesia yang banyak digunakan karena itu sudah menyeluruh, banyak digunakan oleh komunitas masyarakat, kemudian dia diserap menjadi bahasa Indonesia. Maka dari itu bahasa Indonesia itu tidak bisa terlepas dari bahasa daerah. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa terlepas dari bahasa asing. Sudah kita bahas di awal, contohnya ada beberapa kata atau kosakata dalam bahasa Indonesia yang dia mengambil dari bahasa asing. Seperti itu. Otomatis dia tidak bisa terlepas dari bahasa asing. Atau pada perkembangannya dia sangat dipengaruhi oleh bahasa asing. Seperti itu. Nah, fungsinya sendiri untuk apa? Pertama tadi fungsi menyatukan ya. Kita bisa bersatu salah satunya dilatar belakangi oleh kesamaan dalam penggunaan bahasa. Atau kalau kita berkunjung misalnya ya, ini bukti bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu ya. Ketika teman-teman berkunjung ke misalnya kemana ya, yang bahasanya beda dengan bahasa Jawa ini. Ada yang dari luar Jawa, contohnya, harus cek yang dari luar Jawa siapa ini? Teman-teman ada yang dari luar Jawa atau berasal dari luar Jawa? Saya, Pak. Siapa ini? Rifki. Siapa? Rifki, Pak. Rifki. Mas Rifki dari mana Mas Rifki? Luar Jawanya? Di Bali, Pak. Oke, dari Bali. Ya, oke. Coba Mas Rifki. Mas Rifki coba bisa bahasa Bali ya Mas Rifki ya? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Tapi dikit-dikit bisa. Bisa. Oke. Contoh menyapa aja Mas Rifki. Selamat pagi teman-teman teknik arsitektur. Bagaimana kabarnya hari ini dengan bahasa Bali coba? Ya, sama aja sih, Pak. Ini. Sama? Gimana? Sama pakai bahasa Indonesia juga di sini. Oh, kayak bahasa Indonesia juga. Kalau yang bahasa Bali asli gitu? Gimana bilangnya? Kayak misalnya perkenalin diri sendiri. Ya, coba perkenalan. Nama Tiang, Rifki, Tiang dari Denpasar. Gitu ya deh, Pak. Oh gitu aja. Itu ya dikit masih ada kesamaan dengan Jawa ya. Karena apa? Karena bahasa daerah itu biasanya juga dipengaruhi oleh jaraknya. Jadi karena Bali Jawa itu jaraknya tidak terlalu jauh,
otomatis bahasa daerahnya juga tidak terlalu jauh untuk kosakatanya, sehingga teman-teman ketika mendengarkan orang Bali bercengkrama atau bertutur itu mungkin sedikit-sedikit teman-teman masih bisa menangkap. Tapi kalau teman-teman ini yang dari luar Jawanya jauh ada nggak? Yang selain Bali, selain Mas Rizky, dari Kalimantan atau Sumatera gitu, atau malah Papua gitu, nggak ada ya? Saya Oke. Siapa ini ya? Siapa? Rike, Pak. Mbak Rika dari mana Mbak Rika? Dari Lampung. Dari Lampung masih menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa daerahnya ya? Iya Enggak sih, Pak. Oh enggak ya? Oh enggak. Kalau Lampung itu setahu saya ya, ketika saya belajar itu dia dipengaruhi bahasa Jawa sama bahasa Sunda kayaknya. Coba Mbak Rika perkenalan, kemudian menyapa teman-teman di sini dengan bahasa asli Lampung. Coba. Aku kalau misalnya perkenalan nama lupa, Pak. Tapi kalau kayak cuman salam gitu masih inget. Oke, coba agak. Kalau salam itu tabi pun gitu. Nanti pada jawab iya pun gitu. Artinya apa? Tabi pun itu artinya apa? Sama kayak salam assalamualaikum gitu. Oh gitu. Berarti kalau di Jawa itu mungkin kula nuwun, monggo gitu ya. Iya mungkin, Pak. Oke, nah itu kan, itu adalah contoh yang disampaikan Mas Rifki dan Mbak Rike tadi, bahwasanya bahasa daerah itu berbeda-beda seperti itu. Oleh sebab itu kita mengapa memerlukan bahasa Indonesia, yaitu tadi untuk menyatukan ketika teman-teman datang ke Lampung, ke tempatnya Mbak Rike mungkin, atau pergi ke Bali liburan terus mampir ke tempatnya Mas Rifki tadi. Nah, otomatis teman-teman tidak bisa langsung nyepel dengan bahasa daerahnya. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Itu nanti juga warga di sana bisa menangkap kalau teman-teman ngobrolnya dengan bahasa Indonesia, khususnya yang dari Jawa ya, atau dari luar daerahnya Mbak Rike misalnya ke Lampung gitu. Jadi itulah salah satu fungsi mengapa bahasa Indonesia itu dibutuhkan. Itu dari dulu sampai sekarang masih sama seperti itu. Nah, nanti perkembangannya seperti apa, nanti akan coba kita lihat. Nah, teman-teman semuanya yang menggunakan bahasa Indonesia, ini kita yang pertama tadi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan ya, tadi sudah saya sampaikan. Ketika kita ke luar negeri ataupun kita ke negara lain, salah satu penciri yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain adalah bahasanya, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di sini mengapa bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai lambang kebanggaan? Saya ingin tanya ke teman-teman semuanya. Mengapa kemudian kita menggunakan bahasa Indonesia? Mengapa kita tidak menggunakan kita mundur lagi ke zaman Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian kita ke proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Mengapa ketika itu kita memproklamirkan atau menyampaikan bahwasanya kita bangga berbahasa satu bahasa Indonesia? Mengapa tidak menggunakan kita berbahasa Melayu atau bahasa Inggris? Mengapa tidak seperti itu, teman-teman? Ada yang bisa menyampaikan coba? Mengapa kita tidak menggunakan bahasa Melayu dalam Sumpah Pemuda atau bahasa asing? Padahal dulu anak-anak Indonesia tahun 1928 itu kan banyak sekali yang dia pandai berbahasa Belanda ya, karena kita masih dijajah oleh Belanda dan banyak sekolah-sekolah yang mewajibkan menggunakan bahasa Belanda. Mengapa kita kemudian tidak bangga menggunakan bahasa asing tersebut? Dan kita malah bangga menggunakan bahasa Indonesia yang sifatnya dia masih berkembang terus. Ada yang bisa tahu mengapa demikian? Atau ingin berpendapat mengapa demikian? Silahkan yuk, siapa? Mengapa kita
atau di momen-momen Sumpah Pemuda maupun proklamasi itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa asing. Siapa yang ingin berpendapat? Oke, kita mundur lagi. Teman-teman semuanya, bahasa Indonesia selain dia pada perkembangannya menggunakan atau banyak menyerap bahasa daerah atau bahasa asing, dia itu lahir karena atau lahir dan diambil dari apa ya istilahnya ya, kalau saya mengistilahkan, jadi bahasa Indonesia itu punya karakter, dia lahir dari diri bangsa Indonesia sendiri. Jadi dia itu memiliki karakter-karakter yang itu mencerminkan keindonesiaannya. Jadi mengapa, itu salah satunya alasan mengapa bahasa Indonesia itu dia masuk ke dalam mata kuliah dasar umum, karena dia itu termasuk bahasa yang memendam karakter atau bahasa yang memiliki karakter, atau dia itu sebagai pengantar karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu dia itu digali dari apa? Dari masyarakat Indonesia seperti itu. Oleh sebab itu mengapa dia bisa berterima di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki suku bangsa dan ras maupun agama yang berbeda, karena dia sama seperti Pancasila kurang lebih. Pancasila itu kan digali dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sama, bahasa Indonesia juga sama, dia digali dari nilai dasar bangsa Indonesia sehingga dia menjadi bahasa persatuan. Dia bisa bersifat menyatukan, dia bisa bersifat berkarakter atau bisa bersifat mendidik karakter seperti itu. Nah, ketika kita sama-sama bangga menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada untuk berkomunikasi, itu adalah salah satu karakter yang mencerminkan bahwasanya teman-teman di sini itu bangga memiliki bangsa Indonesia atau bangga sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Oke, ini identitas nasional ya, sama kurang lebih yang saya sampaikan tadi. Dia kedudukannya sama seperti lambang negara, Pancasila ataupun bendera seperti itu. Kenapa? Karena dia digali dari nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selain dia sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, dia adalah bahasa atau alat yang digunakan untuk mendidik karakter dari masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh fungsinya ya, sebagai alat untuk komunikasi antar warga, antar daerah, antar budaya, dan seterusnya. Nanti bisa saya kirimkan untuk slide-nya untuk teman-teman bisa membaca, kita sekilas-sekilas saja. Intinya fungsi-fungsi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman di kelas ini, sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, cuman kadang ya kita menyadarinya yaitu kalau kita menggunakan bahasanya untuk komunikasi seperti itu, tidak pernah menyadari oh ternyata sebagai bahasa komunikasi itu kita sebagai apa namanya, kita juga harus bangga. Di samping kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, kita juga harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena dia merupakan bahasa yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini, luar biasa. Kemudian dia bahasa yang digali dari nilai-nilai luhur. Otomatis ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, sama saja kita menghormati pendahulu-pendahulu kita yang dia memperjuangkan bahasa Indonesia sampai detik ini kita bisa menggunakannya secara merdeka. Karena apa? Karena dulu itu ketika kita dalam masa penjajahan menggunakan bahasa Indonesia itu dilarang. Nah, sampai-sampai dia diproklamirkan di Sumpah Pemuda, yaitu tadi karena semangat para pemuda itu bagaimana caranya agar bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa persatuan, bisa menjadi bahasa yang utama di tanahnya sendiri, yaitu tanah Indonesia. Kalau dulu kan
waktu zaman penjajahan Belanda kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa Belanda seperti itu. Maka dari itu kan banyak sekali yang ya bukannya jelek, tapi kan kalau kita terlalu membanggakan bahasa asing, misalnya ya, teman-teman mungkin sekarang ini secara tidak sadar kita sebenarnya sudah dijajah ke sana, sudah diarahkan ke sana. Ketika kita terlalu bangga dengan bahasa asing, otomatis kan kita akan mengikuti budayanya. Misalnya teman-teman, atau bukan teman-teman ya, misalnya ada suatu kelompok masyarakat lah yang dia sangat bangga dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Otomatis ketika belajar bahasa Inggris atau mencari referensi bacaan terkait dengan bahasa Inggris untuk belajar, banyaknya referensi itu adalah bacaan-bacaan dari luar negeri yang berbahasa Inggris. Otomatis budaya yang dibawa dalam bacaan itu adalah budaya luar negeri. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kita sebagai bangsa Indonesia dan akan mengikis nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Berbeda ketika teman-teman bangga dengan bahasa Indonesia, teman-teman ingin mendalami bahasa Indonesia, otomatis ketika mencari referensi atau bahan bacaan mengenai bahasa Indonesia, bacaan-bacaan yang teman-teman temui itu adalah bacaan yang memiliki memiliki budaya-budaya atau misalnya ya teks mengenai mengenai teks deskripsi. Otomatis kan dia menceritakan atau teks cerita saja lah, novel-novel lah. Kita ke novel. Kali teman-teman yang suka baca novel, misalnya novel-novel yang berasal dari luar negeri, itu kan budaya-budaya yang dibawa itu adalah budaya luar negeri seperti itu. Yang dikenalkan dalam bahan bacaan itu adalah budaya luar negeri. Tapi kalau novelnya itu berbahasa Indonesia atau novel yang asli karya orang Indonesia, ya otomatis budaya-budaya yang dikenalkan itu adalah budaya Indonesia. Dan itu akan memperkuat nasionalisme kita, akan memperkuat diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Misalkan teman-teman membaca novelnya novel Laskar Pelangi. Nah itu latar-latar belakangnya itu banyak sekali di daerah Bangka Belitung. Mungkin kelas ini ada yang dari Bangka Belitung, maka dia pasti akan bangga ketika baca novel itu. Nah ternyata luar biasa ya, potensi yang ada di Bangka Belitung itu diceritakan dalam Laskar Pelangi. Terus kebiasaan-kebiasaan masyarakat Belitung yang suka ngopi, kemudian suka ngobrol di pasar, atau mereka suka melaut, itu dimasukkan ke dalam sana. Itu adalah budaya-budaya yang dibawa dari bahan bacaan. Ini ingat ya teman-teman semuanya, saya tekankan bahwasanya ketika kita mempelajari suatu bahasa, itu akan membawa kita ke dalam budaya-budaya yang dibawa dari bahasa itu. Oleh sebab itu, nah ini bahasa pengantar dalam pendidikan ya. Ini tidak bisa. Oleh sebab itu, mengapa ada slogan yang bahwasanya ketika kita ingin menguasai suatu negara, maka kuasailah bahasanya. Misalkan teman-teman tahu mengapa dulu Indonesia bisa terjajah, karena yaitu tadi, karena orang-orang yang menjajah Indonesia itu pertama kali mereka mempelajari mengenai bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian mereka menggunakan bahasa itu untuk bernegosiasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka menguasai ekonomi, menguasai budaya yang ada di Indonesia dengan pengantar bahasa yang mereka kuasai dari bahasa Indonesia itu. Pada akhirnya mereka bisa semena-mena. Karena bahasa itu bisa mengantarkan kebudayaan, mengantarkan pengetahuan, hingga mengantarkan teknologi. Nah, bagaimana mengantarkan teknologi? Ketika teman-teman arsitek misalkan, ada teknologi baru, atau ada misalnya aplikasi lah. Nah, kalau arsitek itu kan biasanya akrab dengan aplikasi-aplikasi. Nah, teman-teman menggunakan aplikasi baru yang itu digunakan untuk bidang arsitek, untuk membuat desain. Ketika aplikasinya baru, belum banyak dikenal di Indonesia, ketika itu teman-teman ikut pelatihan, ikut pelatihan yang itu berbahasa asing, otomatis kan teman-teman akan merasa kesulitan ya minimal agak sedikit sulit untuk menerima. Kecuali kalau itu teknologi itu disampaikan dengan bahasa Indonesia, maka akan mudah diterima, dan itulah
sebagai fungsi pengantar atau pengembangan teknologi yang ada di Indonesia. Maka segala hal yang masuk ke Indonesia, ketika itu diantarkan dengan bahasa asli Indonesia, itu akan sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang melekat pada masyarakat dan itu dijiwai dari bahasa Indonesia itu, dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan, bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang diilhami dari bahasa kita sendiri, seperti itu. Atau bahasa yang lahir dari budaya yang kita miliki sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan. Ini kita banyak sekali teorinya ya, pertemuan awal ini ya. Jadi terkait eksistensi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya globalisasi itu juga banyak memberikan pengaruh dalam bahasa Indonesia. Meskipun tidak ada larangan untuk menguasai bahasa asing, tidak ada larangan untuk belajar bahasa asing, tapi kita tetap harus memelihara kemampuan kita untuk berbahasa Indonesia, memelihara semangat kita untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bisa ya kita ada porsinya lah. Berapa porsi untuk bahasa Indonesia gitu. Nah, baru nanti mungkin porsi-porsi lain untuk belajar bahasa asing itu kita ada sendiri. Nah, itu bagus seperti itu. Tadi terkait dengan teknologi tadi ya, otomatis kan kalau belajar teknologi baru yang itu menggunakan bahasa asing, teman-teman mau tidak mau harus menguasai bahasa asing tersebut. Ini yang belum banyak dilakukan oleh teman-teman mungkin dari teknik atau dari bidang ilmu lain ya, yang itu kaitannya dengan teknologi. Ketika ada teknologi asing masuk, itu bagaimana mengadopsi istilah-istilah dalam teknologi itu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu belum banyak dilakukan oleh teman-teman dari teknik maupun dari bidang ilmu yang lain. Jadi ketika teman-teman teknik mendapatkan teknologi baru yang mendukung pekerjaannya, silakan teman-teman juga bisa mengadaptasi itu atau mengadaptasi istilah-istilah asing dalam teknologi itu ke dalam bahasa Indonesia, mengadaptasinya seperti itu. Jadi selain teman-teman mendapatkan pengetahuan mengenai teknologi baru, teman-teman juga tetap memelihara kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini ada tadi sedikit paparan ya, nanti akan saya kirimkan filenya, teman-teman semuanya. Kita coba akan mendiskusikan beberapa hal di sini. Teman-teman, oke, saya stop screen aja. Ini ada beberapa topik diskusi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa ya, saya lupa. 6, 7, nah ada 7, ada 8 di mana ada. Ada 8 topik diskusi, nanti akan saya kirimkan di grup. Nah, silakan setelah ini tadi untuk sesi sesi sedikit paparan dari saya, nanti teman-teman bisa baca sendiri seperti itu. Nanti setelah sesi ini silakan teman-teman semuanya bisa memilih satu topik yang ada di file yang saya kirimkan, nanti akan saya kirimkan di grup seperti itu. Silakan teman-teman pilih satu topik, kemudian buat satu tulisan ya mengenai topik itu. Tulisannya bisa berbentuk artikel 1 halaman saja, artikel 1 halaman saja yang membahas mengenai topik itu. Oke. Nanti teman-teman ambil satu topik
file yang akan saya kirimkan seperti itu. Kemudian silahkan teman-teman untuk ada 8 topik, bebas mau menggunakan topik yang mana. Silahkan teman-teman untuk bisa menulis topiknya dalam bahasa yang teman-teman kuasai saja, tidak apa-apa. Intinya isinya apa? Nanti tulisannya itu isinya opini teman-teman mengenai topik itu. Ada 8 topik, silahkan pilih salah satu, kemudian tulis opini teman-teman mengenai topik itu, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini ada gimana, Mas Fajar? Ini individu. Nanti silahkan untuk tulisannya disimpan ya, disimpan masing-masing. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya akan kita coba bahas seperti itu, Mas Faisal. Itu ya. Jadi untuk topiknya itu individu, bebas, boleh pilih salah satu. Kemudian silahkan buat satu tulisan, 1 lembar saja tidak apa-apa. Lebih dari 1 lembar bagaimana, Pak? Boleh sekali, lebih dari 1 lembar boleh sekali. Nanti silahkan opini teman-teman itu coba teman-teman tulis dalam satu tulisan tadi ya. Nah, nanti akan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Nanti disimpan dulu filenya dalam Microsoft Word. Nanti akan saya berikan kolom untuk pengirimannya di Open Learning insya Allah ya, karena kelas di Open Learning-nya belum siap, nanti akan saya susulkan seperti itu. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini ada presensinya sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan teman-teman bisa presensi dari kolom ini. Silakan untuk bisa segera presensi seperti itu. Nah, untuk waktunya, sisa waktunya masih sekitar 50 menit ya, 50 menit. Nanti silakan teman-teman 50 menit, 40 menit. Silakan untuk sisa waktunya teman-teman gunakan untuk membuat tulisan teman-teman seperti itu. Nanti tulisan itu untuk teknis pengirimannya nanti saya sampaikan di grup saja seperti itu. Karena Open Learning-nya belum siap seperti itu. Gitu ya. Bisa diterima teman-teman untuk kegiatan selanjutnya setelah tatap maya ini? Bisa. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya kapan ya? Pokoknya kapan, yo? Usul kalian kapan? Minggu depan. Oh, minggu depan. Intinya intinya minggu depan itu saya sudah terima sebelum hari Senin saya sudah terima gitu ya. Nah, saya sudah bisa baca-baca opini teman-teman, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu terkait dengan topik bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya gitu, intinya gitu. Jadi hari Sabtu ya. Minggu kan. Nah, nanti saya nggak punya waktu untuk baca dong. Baik, Pak. Oke, hari Sabtu ya. Hari Sabtu silakan teman-teman nanti untuk terakhir pengirimannya, untuk teknis pengiriman nanti saya kirimkan di grup seperti itu. Nah, nanti saya hari Ahad insya Allah bisa baca teman-teman opininya, kemudian bisa kita diskusikan bersama-sama untuk mengawali proses perkuliahan di minggu depan. Itu mungkin minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan karya ilmiah, teknik penulisan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi nanti sebelum itu ada diskusi dulu terkait dengan tulisan teman-teman di hari ini. Gitu. Oke, untuk presensinya sudah mengisi semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, sip. Ini sudah ada berapa, Pak? Saya lihat dulu. Oke, sudah ada 45 ya, sudah banyak. Berarti hampir semuanya sudah presensi ini. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk tatap maya itu ya, jadi nanti silahkan apa yang saya sampaikan tadi, sifatnya itu hanya sebagai pemancing saja untuk teman-teman, pemantik teman-teman untuk mempelajari lebih banyak, karena saya yakin teman-teman mahasiswa itu kan sudah mandiri seperti itu, sudah bisa belajar sendiri. Jadi silahkan nanti apa yang saya sampaikan
teman-teman kembangkan, teman-teman cari referensinya untuk teman-teman tulis dalam berbagai topik yang ada seperti itu. Sehingga silakan nanti bebas teman-teman bisa beropini mengenai topik-topik yang teman-teman pilih. Mungkin itu dulu untuk tatap maya kita hari ini. Silakan teman-teman semuanya untuk bisa mengakhiri tatap maya kita. Nanti dilanjutkan dengan kegiatan menulis itu ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dulu dari saya. Nanti jika ada yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atau via chat ke saya. Tapi ingat ya, ini perkuliahannya belum selesai. Silakan setelah ini dilanjutkan untuk menulis. Saya tunggu tulisannya seperti itu. Gitu ya, sesuai dengan topik yang nanti topiknya saya kirimkan. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya izin menutup ini ya.